Perampok itu sengaja menunjukkan wajahnya saat perampokan berlangsung. Dia juga membebaskan semua karyawan toko dan menyuruh mereka melapor ke polisi. Di toko itu ada banyak uang tunai, tapi pria itu tidak mengambil satupun. Sebaliknya, dia malah menyelipkan uang di depan Sandera. Setelah polisi datang, pria itu menolak untuk bernegosiasi. Dia bahkan mengejek suara polisi dan menyuruh mereka untuk mengganti orang yang berbicara. Komandan polisi berniat untuk bernegosiasi langsung, tapi pria itu menghentikannya. Sebelum komandan bisa melanjutkan, perampok itu membawa Sandera ke atap gedung. Polisi pun tidak punya pilihan lain selain meminta bantuan ahli negosiasi. Ketika ahli negosiasi sampai di atap, dia sadar kalau perampok ini tidak sembarangan. Perampok itu tetap berdiri sangat dekat dengan Sandera dan dinding, sehingga sniper yang jauh tidak punya kesempatan untuk menembak. Kemudian, dia sengaja membuat ahli negosiasi berdiri di depannya, menutup pandangan polisi. Ketika ahli negosiasi bertanya apa yang diinginkan perampok itu, perampok menjawab dia ingin bermain permainan. Begitu selesai bicara, dia menembak dan mengenai Sandera. Polisi langsung bersiap untuk bergerak, tapi ahli negosiasi tiba-tiba menyadari perampok itu memegang pemicu bom. Ternyata, perampok itu sudah menaruh banyak bom di atap. Dia mengatakan semua orang akan mati jika dia menekan tombolnya. Ahli negosiasi curiga kalau bom itu palsu. Dia ingin mencoba menguji perampok itu, tapi komandan polisi langsung menghentikannya. Dia memerintahkan agar ahli negosiasi tidak bertindak sembarangan. Sementara ahli negosiasi merasa tak berdaya, perampok itu memanfaatkan kesempatan dan melarikan diri lewat saluran ventilasi. Baru setelah itu, semua orang sadar kalau darah yang ada di tubuh Sandera ternyata cuma cat. Uang yang diberikan perampok itu memang supaya Sandera mau bekerja sama. Bahkan bom di atap itu ternyata cuma kotak kue biasa. Perampok itu benar-benar berhasil memperdaya semua polisi. Saat itu, perampok sudah sampai di toilet. Dia mengeluarkan pakaian yang sudah disiapkan dan menyamar jadi petugas operasi khusus. Dia mendekati polisi dengan sengaja, sampai seorang petugas merasa ada yang aneh. Perampok itu langsung menyerang tanpa ragu dan membuat petugas tersebut pingsan. Setelah petugas itu sadar, dia langsung melapor ke komandan. Begitu tahu kalau perampok itu menyamar jadi anggota pasukan khusus, mereka langsung meluncurkan pencarian. Namun, mereka tidak tahu kalau perampok itu sudah ganti penyamaran lagi. Dia keluar dengan bebas sebagai polisi biasa. Ahli negosiasi yang berpengalaman merasa ada yang tidak beres. Dia pergi sendirian ke sekitar gedung dan mulai mengamati. Tanpa diduga, dia melihat ada taksi yang sedang menunggu di dekat sana. Hal ini langsung menimbulkan kecurigaannya, jadi dia sengaja menyamar jadi sopir taksi. Tidak lama kemudian, perampok itu masuk ke taksi. Tak lama setelah taksi mulai berjalan, perampok itu juga merasa ada yang tidak beres. Begitu dia sadar kalau sopir taksi itu adalah ahli negosiasi yang sama, perampok itu kembali menawarkan permainan. Dia bilang kalau ahli negosiasi bisa mengantar taksi ke kantor polisi dengan selamat, maka dia yang akan menang. Perampok itu kemudian mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke pejalan kaki di luar. Dia menarik pelatuknya dan menembak kotak kardus yang dibawa seorang pejalan kaki. Adegan itu membuat ahli negosiasi kaget. Perampok terus menembak. Semakin banyak orang yang ketakutan. Akhirnya, dia bahkan menutup matanya dan siap menembak lagi demi keselamatan orang banyak. Ahli negosiasi tidak punya pilihan selain menginjak rem dan menghentikan taksi. Tapi, saat dia menoleh ke belakang, dia baru sadar kalau perampok itu sudah menghilang.